Kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung dinantikan banyak pihak. Salah satu proyek kebanggaan Indonesia ini akan terus dikebut agar realisasi pengoperasiannya tepat waktu. Rekan saya Livia Ramadanti akan membahas lebih jauh lagi dalam segmen At Large kali ini. Silakan Livi. Ya Sumi dan juga pemirsa, jika tidak ada kendala, Indonesia akan jadi negara pertama di Asia Tenggara yang akan memiliki kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 km dan diperkirakan akan rampung tahun depan atau setahun setelah awalnya proyek ini diproyeksikan akan selesai. Kita akan lihat bagaimana perjalanan dari proyek cepat Jakarta di Bandung ini yang sudah dimulai sejak tahun 2015. Ini tepatnya pada awal tahun 2015, proyek pembangunan kereta cepat dimulai oleh pemerintah Indonesia dan sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian di tahun 2016-nya, proyek ini masuk dalam proyek strategis nasional. Dan di tahun 2016 juga Presiden Joko Widodo meletakkan batu pertama di kawasan Bandung Barat, Jawa Barat. Kemudian di 2017 di sini disepakati ada perjanjian facility agreement pembiayaan antara PT KCIC dengan China Development Program. Bagaimana struktur untuk pembiayaannya? Di sini kami juga punya informasinya. Ternyata proyek ini merupakan proyek non-APBN yang sudah disetujui oleh berbagai pihak, yaitu business to business kerjasamanya antara China Development Program yang kemudian pihak Indonesia meminjam dana sebesar 58 triliun rupiah. Di sini bisa dilihat pecahan uangnya adalah berbentuk dolar Amerika Serikat dan juga yuan. 60% berbentuk dolar dan juga 40%-nya berbentuk yuan. Dan 25% sisanya atau sekitar 19 triliun ini merupakan patungan antara konsorsium BUMN sebesar 60% dari berbagai perusahaan milik negara, yaitu ada Wika sebesar 38%, kemudian ada PT PN8 sebesar 25%, ada PT KAI 25%, dan terakhir adalah Jasa Marga sebesar 12%. Dan 40% sisanya ini merupakan konsorsium dari Tiongkok. Kenapa akhirnya Indonesia memilih untuk bekerja sama dengan China? Ini ada beberapa alasan, karena 60% nantinya dari produk kereta cepat Jakarta-Bandung ini, 60% dari bahan bakunya adalah produk dari Indonesia. Kemudian juga ada komitmen untuk transfer ilmu dari pihak Tiongkok dengan Indonesia dan juga berbagai pertimbangan lainnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa China sendiri ini sudah membuat kereta cepat sejak tahun 1999. Kita ke informasi berikutnya. Di sini kami memiliki data spesifikasi kereta cepat yang dimiliki oleh Indonesia nantinya pada tahun 2022. Di sini bisa dilihat kapasitasnya adalah sebesar 365 penumpang. Ini nanti jumlahnya masih akan mengikuti apakah bisa lebih banyak atau tidak, masih menunggu dengan kapasitas itu sendiri dari gerbong keretanya. Kemudian jenis kereta yang akan digunakan adalah CR 400F atau CRRC dari Qingdao Xifang China. Kemudian juga nanti kecepatannya ini mencapai 350 km per jam, dan sebenarnya mode transportasi ini jika tidak dimuati penumpang ini bisa mencapai kecepatan 450 km per jam. Dan tarifnya sendiri masih berupa rancangan nanti, tapi akan berada di kisaran lebih kurang Rp300.000 dan waktu tempuhnya adalah sekitar 36 menit. Ini jika perjalanannya langsung, namun jika perjalanannya akan mampir di 4 stasiun yang sudah ditentukan, yaitu akan mencapai 46 menit saja. Dan nilai proyeknya sendiri adalah 6 miliar US dollar atau sebesar 80 triliun rupiah. Dan panjang lintasan dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah mencapai 142,3 km. Kita ke informasi berikutnya. Di sini kita bisa lihat bahwa progres kereta cepat yang dimulai sejak akhir tahun 2015 hingga saat ini sebenarnya sudah banyak yang bisa kita lihat. Untuk progres di bulan Desember 2020, tepatnya datanya sudah mencapai 64,4%. Hal ini sudah diungkapkan oleh PT KCIC, dan untuk terowongan yang sudah selesai dibangun adalah sebesar 5
terowongan dari 13 terowongan yang harus dibangun di sepanjang jalan dari Jakarta menuju ke Bandung. Kemudian untuk tiang penyangganya sendiri ini sudah ada 1.741, bisa dilihat saat Anda melakukan perjalanan Jakarta Cikampek atau hingga masuk ke Purbalenyi, sudah ada tiang pancang ini. Kemudian 12.000 rel kereta cepat ini akan didatangkan dari Tiongkok, sudah mulai didatangkan, dan uji cobanya untuk perjalanan dari rel 60 rel kereta cepat ini sudah akan dilakukan pada tanggal 15 Maret 2021 atau tepatnya pada hari ini, akan memakan perjalanan sekitar 7 jam 45 menit karena untuk kendaraan yang akan membawa rel kereta cepat ini hanya akan melaju sekitar 30 km per jamnya, dan saat di tikungan hanya akan 15 km per jam. Ini sudah dilakukan uji cobanya meskipun saat ini belum dibawa berdasarkan dengan relnya, namun hanya uji coba kendaraannya saja. Kemudian kita bisa lihat informasi berikutnya, kami punya data juga bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung ini memang sudah diproyeksikan akan selesai pada tahun 2020 akhir, namun harus meleset sedikit dan kita harus menunggu karena berdasarkan informasi yang kami himpun dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers capaian kinerja Kementerian Perhubungan tahun 2020 dan outlook di 2021 untuk Kementerian Perhubungan, kereta cepat Jakarta-Bandung kita upayakan selesai di tahun 2022, sudah direvisi kemudian, dan di tahun 2021 ini kita akan intensifkan, begitu yang diungkap oleh Budi Karya Sumadi. Lalu kita lihat informasi berikutnya, apa sebenarnya yang menjadi kendala dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus mengalami kemunduran dari target semula. Ini ada beberapa faktornya, ternyata alasan pertama adalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan ini diperkirakan baru selesai memang di tahun 2020, tepatnya pada akhir tahun, kemudian barulah berlanjut adanya pemindahan Fasos dan juga Fasum. Karena di sepanjang jalan jalur kereta dari Jakarta menuju Bandung ada banyak fasilitas sosial dan juga fasilitas umum yang akan dilintasi oleh jalur kereta ini, dan yang terakhir ada pemindahan utilitas sutet yang ada di sepanjang jalur juga. Kita bisa lihat kalau misalnya perjalanan menuju ke Bandung, di kanan dan kiri banyak sekali sutet-sutet ini yang harus kemudian dipindahkan. Ada sekitar 32 sutet yang dipindahkan dan sudah bekerja sama juga dengan PLN tentunya. Dan yang terakhir adalah pandemi COVID-19. Biar bagaimanapun ini menjadi salah satu efek yang membuat target dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini sedikit tertunda. Lalu kita punya juga data yang menunjukkan tentang kenapa kita perlu memiliki kereta cepat Jakarta-Bandung. Ada beberapa poin penting jika kita melihat untuk tenaga kerja yang akan diserap dari kehadiran kereta cepat ini mencapai 87.000 tenaga kerja yang bisa ikut aktif saat pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini dicetuskan. Kemudian potensi ekonomi sepanjang koridor Jakarta-Bandung ini juga akan tercipta karena ada 4 stasiun yang akan dilewati oleh kereta cepat Jakarta-Bandung. Nantinya juga akan memberikan stimulus-stimulus di sana untuk perkembangan dari masing-masing daerah tersebut. Kemudian mengurangi kemacetan Jakarta-Bandung yang mencapai 140.000 orang per harinya diharapkan akan menggunakan moda transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung jika nanti sudah hadir di Indonesia. Kemudian meminimalkan tingkat kecelakaan dan juga polusi udara dari kendaraan roda 4 dan juga kendaraan besar di sepanjang jalur tol tentunya. Kemudian informasi berikutnya kita juga punya perbandingan kereta cepat dan juga moda transportasi lain. Kenapa akhirnya kita perlu memilih kereta cepat ini? Karena ada beberapa alasan. Jika kita melihat harga, memang penggunaan bus ini menjadi yang paling murah, yaitu hanya sekitar 40.000 sampai 70.000 rupiah saja Anda membutuhkan biayanya. Namun waktu yang diperlukan untuk perjalanan adalah 3 sampai 4 jam. Ini jika tidak macet. Kemudian kalau kita lihat penggunaan travel ini sekitar 85.000 hingga 125.000 rupiah. Sama perjalanannya jika tidak macet sekitar 3 sampai 4 jam. Kemudian untuk menggunakan kereta api yaitu 70.000 sampai 120.000. Ini durasi yang akan dibutuhkan 2,5 jam sampai 3 jam. Dan kita bisa lihat kalau pesawat terbang ini waktunya memang 20 menit, tapi biaya yang harus dikeluarkan adalah 500 sampai 900.000. Dan terakhir, jika nantinya kereta cepat sudah hadir, kita hanya butuh waktu 36 menit dan biaya yang dikeluarkan adalah sekitar lebih kurang sebesar
Rp300.000 saja. Dan kita berharap proyek besar semacam ini nantinya juga akan terus dilakukan karena pembiayaannya adalah tanpa bantuan dari APBN agar proyek-proyek tersebut bisa berjalan dengan lancar baik itu di Indonesia dan juga di seluruh wilayah lainnya.